Halo guys, balik lagi bersama aku Sisa Katya. Kali ini adalah video BH atau bahas habis. Apa yang kita mau bahas hari ini? Kita mau bahas tentang menciptakan karakter utama, ya, tokoh utama dalam sebuah cerita yang bisa digilai oleh banyak pembaca. Ya, gimana caranya biar tokoh utama kalian itu digilai sama para pembaca gitu. Jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini ya. Sejak dari 2015 sampai sekarang aku menulis di Wattpad, rata-rata tokoh utama dalam cerita itu kan tentang dingin. Kalau misalnya yang laki-lakinya ya karakternya dingin, terlalu sempurna, atau sekalinya nggak sempurna itu dia nakal, bad boy segala macam. Itu yang banyak ya, istilahnya banyak menjamur di aplikasi Wattpad untuk karakter utama seperti itu. Kalau kalian mau membuat seperti itu mungkin akan sama dengan yang lain, yang mainstream lah istilahnya, dengan yang lainnya gitu. Kalau kalian ingin menciptakan sesuatu karakter utama yang baru, tentu saja kalian harus perlu riset, ya kan? Perlu melihat karakter-karakter yang ada di sekitar kalian. Kira-kira karakter orang tuh ada berapa banyak sih macamnya? Bentuknya tuh ada apa aja sih? Perilakunya tuh seperti apa sih kan? Kayaknya gini loh, kalau misalnya di cerita-cerita itu kan nakal tapi pinter, nakal tapi ini, kalian harus riset dulu seberapa banyak karakter-karakter yang seperti itu di dunia nyata, ya. Apakah memang banyak atau ada tapi hanya sekian persen? Kalau ada tapi sekian persen, mungkin kalian harus menggali lebih dalam karakter itu. Apa sih yang bisa kalian tonjolkan dalam karakter utama itu? Mungkinkah dia jeniusnya tuh kenapa? Karena apa? Masa dia nakal tapi dia pintar? Pasti kan ada alasannya kenapa dia jadi pintar. Oh, mungkin dia nakal itu karena didikan orang tuanya salah atau segala macamnya. Jadi kalian nggak membuat karakter utama itu nggak hanya yang ya gue pengen bikin yang nakal, ya gue pengen yang bikin yang dia sempurna. Nggak hanya kayak gitu, tapi kalian harus merisetnya, ya. Itu tahapan yang aku pengen ngajarin ke kalian, gimana merisetnya. Oke? Kalau aku sendiri untuk membuat karakter utama dalam sebuah cerita, biasanya aku melihat ke sekeliling ya, ke orang-orang sekitarku. Gimana sih karakternya dia, kayak gimana sih responnya dia misalnya terhadap lingkungan, kayak gimana sih cara dia bersikap kepada orang-orang, gimana sih cara dia bicara, adakah ada keunikan-keunikan gitu. Misalnya kayak contoh ya, karakter utamaku yang paling menonjol, aneh, maksudnya bukan aneh ya, uniknya itu kayak misalnya Agam Baihaqi. Agam Baihaqi itu punya karakter. Kenapa aku bilang punya karakter yang unik? Karena dia setiap dia menjelaskan atau berbicara pasti terselip ilmu nahwu ya di situ. Nah, kenapa aku pilih itu gitu loh untuk aku masukkan menjadi karakter utamaku? Padahal latar belakang karakter Agam itu orangnya dulunya nakal segala macam, tapi ketika dia berubah, dia benar-benar berubah jadi lebih baik gitu kan. Nah, aku selipkan kalau misalnya hanya datar-datar aja, misalnya dari orang nakal, dari orang yang nggak benar berubah jadi orang alim, misalnya cerita religi ya, itu banyak. Aku bilang itu banyak di Wattpad. Kalau cuman perubahan dari orang nakal ke orang alim itu banyak. Karakter-karakter seperti itu udah banyak di Wattpad. Kalian harus menciptakan sesuatu yang baru, membawa sesuatu ide baru, ide yang fresh ke Wattpad. Nah, kalau aku yang kemarin itu, yang Agam Baihaqi, aku masukkanlah keunikan itu ke dalam karakter Agam, agar setiap ada muncul kalimat-kalimat nahwu, pasti orang mengingatnya Agam Baihaqi. Lalu
Jika kalian ingin menciptakan karakter utama kalian memiliki profesi tertentu, misalnya dia dokter, dia seorang CEO gitu, atau dia seorang apa ya namanya ya, pengacara atau segala macamnya, kalian perlu riset. Oke, aku garis bawahi riset ya. Jangan sampai memang sih ada tapi jarang ya istilahnya. Jangan sampai jika karakter utama kalian itu seorang dokter, apalagi dokter spesialis dan segala macamnya, tapi usianya nih aku garis bawahi, usianya baru 20 tahun tapi dia seorang dokter, logikanya gimana? Nggak mungkin kan? Apalagi sekolah dokter itu bukan 1-2 tahun ya. Sekolah dokter itu 8 tahun, ada yang 6 tahun itu baru sekolah dokter umum. Spesialisnya dia ambil kejuruannya lagi. Kira-kira berapa tuh kalau ditambahkan dengan umur orang yang misalnya baru lulus SMA langsung kuliah kedokteran terus ambil spesialis, kurang lebih berapa usia? Paling muda sekitar 29 atau 28 tahun, itu paling muda ya. Kecuali itu dengan syarat dia harus lulus SMA, kuliah kedokteran, terus langsung ngambil spesialis setelah dia lulus. Kalau dia nggak seperti itu, maksudnya kuliahnya langsung berturut-turut, dia pasti dokter di atas usia 30 tahun atau bahkan di atas 40 tahun. Banyak di Wattpad karakter-karakter yang di luar logika ya, cerita romance tapi di luar logika, kayak dokter tapi usianya baru 22 tahun tapi udah dokter gitu, udah bergelar gitu, udah ada gelarnya. Itu seharusnya maksudnya kita tuh ya, bagi orang yang sudah tahu atau yang lebih tahu bisa langsung menyarankan ya, misalnya menyarankan seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Harusnya ada masa dimana kuliah kedokteran itu memang lebih panjang daripada kuliah biasa. Jangan sampai ada yang baca kayak gitu, kalian nulis seperti itu nih, misalnya kalian nulis karakter utama kalian namanya misalnya si A usia 22 tahun gelarnya dokter gitu. Tapi ternyata kan di dunia nyata 22 tahun itu masih kuliah ya kan. Jangan sampai ditertawakan oleh pembaca kalian sendiri. Ini orang mau bikin karakter utama sudah membaca belum, sudah tahu belum kuliah kedokteran, sudah paham belum? Jangan asal buat aja gitu. Apalagi ya aku sering banget baca sih CEO usia 20 tahun, CEO 21 tahun CEO. Mungkin aku garis bawain mungkin kalau dia mewariskan kekayaan ke orang tuanya, mungkin dia bisa jadi CEO ya, tanpa bersusah-susah payah. Tapi kalau dia orang biasa tiba-tiba usia 21 tahun dia sudah sukses jadi CEO ya. CEO mungkin gini, CEO jam sekarang mungkin sih kayak misalnya orangnya bukan bekerja kantor gitu, bukan tapi seorang founder gitu kan, penemu atau apa suatu kayak e-commerce atau apa, dia CEO-nya bisa jadi. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan besar gitu, perusahaan tentang misalnya perusahaan besar lah, finance atau apa ya, kocok 20 tahun jadi CEO, itu rasanya kurang logis menurutku ya. Karena di dunia nyata, di dunia pekerjaan, di dunia kantoran, CEO itu paling muda. Maksudnya orang murni ya, bukan karena kekayaan dari orang tuanya atau segalanya, tapi dia murni menjabat dari bawah sampai menduduki posisi CEO-nya itu paling muda sekitar 40 tahun ya. Jangan sampai salah, oke? Lalu selanjutnya setelah kalian riset, pertama tadi kan dari riset tentang pekerjaannya gitu. Kalau misalnya dia punya karakter utama pekerjaannya gitu segala macam, kalian harus riset dulu. Terus riset keunikan yang bisa kalian tampilkan dalam cerita untuk karakter utama kalian. Lalu yang ketiga nih sarannya ya,
yang bisa bikin kalian pembaca jatuh cinta sama karakter utama kalian, yaitu poin paling penting nomor 3 adalah kalian dulu yang harus jatuh cinta kepada karakter utama yang kalian buat ya. Kalian harus sukai dulu karakter utama itu. Misalnya kayak aku bukannya aku ngerasa aku menyukai semua karakter utamaku, enggak, jujur ya, dari semua ceritaku, puluhan ceritaku yang udah aku buat di Wattpad, hanya beberapa tokoh utama yang benar-benar aku jatuh cinta sama tokoh utama itu ya. Ketika aku merasakan, kalian juga pasti bisa kok membandingkan, gue suka banget sama tokoh utama yang gue buat, misalnya kalian merasa kayak gitu. Orang-orang pun pasti akan merasakan hal yang sama pada karakter yang kalian buat ini. Sedangkan kalau kalian buatnya setengah-setengah karakter utama kalian, orang-orang juga ngerasa, ya apaan sih ini karakter gak banget sih, jadi buatnya gimana sih ini orang buatnya, pasti ngerasanya kayak gitu. Jadi kalian dulu yang jatuh cinta sama karakter kalian. Tapi aku jujur, dari semua karakterku, gak semuanya aku bisa membuat, gak semuanya aku bisa jatuh cinta sama karakterku. Hanya ada beberapa, paling poin-poinnya kayak misalnya contoh Agam Baihaqi kayak gitu. Aku bener-bener jatuh cinta dan larut di dalam karakter itu, sosok Agam dan segala macamnya dengan segala keunikan dan kalimat-kalimatnya itu aku suka banget sama dia gitu. Terus yang baru-baru ini Air Khalil Umam, aduh susah banget nama, aku buat nama sendiri susah. Si Air Akbar Air Khalil Umam ini, dia tokohku yang lagi aku sukai, jujur ya. Di antara ceritaku yang lagi ongoing, ada tokoh utama untuk laki-lakinya ya, ada Air, ada Zafir, ada Abi, ada Ais, ada Gali. Itu aku paling suka sama Air. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa nilai sendiri. Ketika aku mengatakan ini, aku bilang aku suka sama Air, aku jatuh cinta sama Air, kalian bisa bedakan feel-nya di dalam cerita-cerita yang aku buat yang lagi ongoing ini ya. Feel-nya pasti beda banget. Itu yang aku pasti tahu. Kalian harus suka sama karakter kalian dulu, oke? Dan yang terakhir, kalau karakter utama kalian mau disukai sama orang, buatlah karakter utama itu seolah-olah ada, ya, seolah-olah dia nyata dan seolah-olah bisa kalian temui. Padahal di dunia ini mungkin dia tidak ada, atau memang hanya misal aku buat contoh satu tokoh A itu karakternya misal gabungan dari beberapa orang yang ada di sekitarku, misal kayak gitu. A itu nggak ada di dunia nyata, tapi beberapa karakternya itu terbangun dari orang-orang di sekitarku. Itu yang aku bisa kasih tahu kalian. Jadi buatlah karakter utama kalian sampai orang-orang merasa kalau karakter utama kalian itu ada. Setelah itu semua fans, semua pembaca kalian akan jatuh cinta sama karakter utama kalian. Oke, sekian video bahas habis tentang kiat-kiat membuat karakter utama kalian bisa dicintai oleh pembaca. Tadi ada 4 ya aku jelasinnya. Yang pertama itu kalian harus menciptakan keunikan untuk karakter utama kalian ya. Buat satu keunikan yang selalu melekat di ingatan pembaca jika itu adalah tokoh utama kalian. Lalu yang kedua, lakukan riset ya. Apalagi kalau misalnya tokoh karakter utama kalian itu pekerjaannya yang seperti dokter dan segala macam, kalian harus riset, jangan asal bunyi, jangan asal tulis, tapi kalian riset ya. Lalu yang ketiga itu kalian harus mencintai karakter utama kalian ya. Sebelum pembaca cinta sama karakter utama kalian, kalian dulu yang harus cinta sama karakternya. Dan yang terakhir, yang keempat, buatlah seolah-olah karakter utama kalian itu nyata ya. Nyata, kalian harus membuatnya nyata.
baru nanti orang-orang yang baca akan merasa kalau tokoh itu memang benar ada di buku. Oke, sekian video bahas habisku kali ini. Semoga bermanfaat, bisa kalian pakai ketika kalian nulis. Oke, dadah.